adab sopan santun anak kepada kedua orang tua ini ada 12. Yang pertama, mendengarkan ucapannya. Andaikan dicerca, dimarahi, jangan direspon, jangan dibantah. Meskipun benar, lebih baik mengaku salah. Ini termasuk anak di hadapan orang tua. Wa yaqumu liqiyamihima. Yang kedua, melaksanakan atau membantu ya, atau berdiri untuk menghormat ketika orang tua berdiri juga. Jadi berdiri liqiyamihima karena berdirinya kedua orang tua. Ketika orang tua berdiri, anak ikut berdiri untuk menghormat kedua orang tua. Sebagaimana murid ikut berdiri ketika guru berdiri, maka orang tua pun demikian. Yang ketiga, wa yamtathilu li amrihima, dan melaksanakan perintah keduanya. Apa yang diperintahkan oleh salah satu kedua orang tua kita atau dua-duanya, tentu dengan batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat, tidak maksiat pada Allah. Yang keempat, wala yamshi amamahuma, tidak berjalan ya, wala yamshi, dan tidak berjalan siapa al-walad amamahuma, di depan orang tua. Berjalan berdampingan atau di samping orang tua, jangan di depannya. Ini secara umum, tetapi ketika ada bahaya, anak harus di depan. Mungkin ketika di jalan setapak di tengah hutan, orang tua khawatir mendapatkan serangan lebih dahulu, maka berbeda situasinya. Kita berbicara adab sopan santun yang secara umum. Yang kelima, wala yarfa'u sautahu fawqa aswatihima, tidak meninggikan suaranya melebihi suara kedua orang tua atau salah satu keduanya. Bagaimana dengan yang meminta-minta sesuatu dengan cara berteriak pada orang tua, mengancam pada orang tua? Na'udzubillahi min dzalik. Saya kalau tidak dibelikan HP, jangan harap saya pulang ke rumah ya. Ini apa? Ya, ini akhlak yang tidak baik. Kemudian yang keenam, wa yulabbi da'watahuma, dan menyambut panggilan kedua orang tua. Misalkan kalau dalam bahasa Arab, labbaik, aku penuhi panggilanmu, maka orang yang berhaji ketika sampai di tanah suci Mekah, labbaik Allahumma labbaik, itu tutur bahasa yang santun menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada orang tua juga dengan tutur bahasa yang santun, atau dengan bahasa iya, na'am, sayyidi, sayyidati, atau yang semakna dan itu, engki. Jangan pakai injaiyah.
Ada banyak pilihan bahasa yang semakna. Yang ketujuh, wa yahris an yahrisa ala talabi mardatihima. Menjaga, bersungguh-sungguh menjaga ala talabi mardatihima, mencari ridha keduanya. Jangan sampai sikap kita, ucapan kita tidak diridhoi oleh kedua orang tua. Walaupun sekali waktu terkesan apa yang diminta orang tua kita mungkin dalam tataran keilmuan boleh jadi adalah persoalan adab dan ilmu. Ya, pernah waktu saya ngaji mendapatkan penjelasan dari guru, Rasulullah jika makan duduknya seperti duduk cara makan para budak sahaya. Jadi kaki yang sebelah kanan itu ditegakkan, ya, kemudian yang sebelah kiri ya bersila. Atau kita bertumpu kepada kaki sebelah kiri, jadi duduknya bertumpu ke kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan ditopang, ditegakkan. Nah, etika orang Madura itu tidak sopan. Yang sopan justru bersila, kan gitu. Begitu saya terbiasa mempraktekkan makan menurut sunnah Rasulullah, tapi kemudian Ummi, ya, ibunda saya itu menegur, sokona, tak sopan. Jangan dibantah, ya sudah kita ubah. Jangan kemudian ini sunnah Rasulullah, Umi, jangan begitu. Sok pintar, sudah diam. Kita yang harus mengalah. Seringkali ada rasa anak itu ingin menyampaikan sesuatu yang merasa lebih tahu. Andaikan dia harus mengingatkan orang tuanya karena mungkin memang orang tuanya salah dalam beberapa sikap, harus dipilih cara-cara yang sangat hati-hati tidak menyinggung perasaan orang tua. Yang ke-8, wa yakhfad lahuma janahadz dzulli, dan merendahkan untuk keduanya pundaknya. Ini disebut janahadz dzulli, seperti sayapnya burung, ya, direndahkan, ngendep. Ini kinayah yang menggambarkan ketawaduan, tawadu, lemah lembut, posisi anak berkhidmah pada orang tua, melayani orang tua. Jika perlu, menyuap kedua orang tuanya dengan tangannya sendiri ketika orang tua sudah lemah, mendahulukan orang tua dibanding dirinya sendiri. Yang ke-9, wala yamannu alaihima bil birri lahuma, wala bil qiyami li amrihima, jangan mengundit-undit atas kedua orang tua dengan kebaikan kepada keduanya, dan jangan mengundit-undit dengan menjelaskan telah bil qiyam li amrihima, telah melaksanakan kepada perintah kedua orang tua. Saya kan sudah memberi bantuan kepada bapak sama ibu, saya kan sudah ngasih ini, saya kan sudah bantu ini.
Jasa orang tua tidak bisa diukur, tidak bisa dilunasi. Andaikan nyawa taruhannya, anak tetap tidak akan lunas membayar hutang pada orang tua. Saya sudah ini, saya sudah itu. Ketika dimarahi oleh kedua orang tuanya, kamu dikasih tahu sudah ini belum dikerjakan, gimana kira-kira? Jangan kemudian menyampaikan dengan nada yang bisa menyinggung. Andaikan harus menjelaskan sudah melaksanakan agar tidak disangka mengabaikan perintah orang tua, jelaskan dengan memelankan suara. Ampun lastare, sudah dilaksanakan. Kadang harus menunggu emosi orang tua. Ketika emosinya orang, mbak ini Rasulullah tak ada kok, biarkan marah dulu. Begitu sudah agak reda, yang perintahnya panjenengan ini sudah dilaksanakan, yang ini sudah disampaikan, ini sudah mata abada gelak, diam saja sudah, jangan yang mosok gelak, jangan gitu. Yang ke 10 ya, wala yanzuru ilaihima sazran, jangan memandang kepada orang tua sazran. Sazran itu melirik dengan marah, nunduk tapi alerek, lerekanna mosok, matanya merah ya. Mun kira yang tua nunduk cek ngabes karing tua nunduk tapi alerek dengan modah emosi ya. Subhanallah, orang marah itu tandanya merah matanya, dan setan itu api, unsur api itu identik dengan merah ya. Jadi kemarahan itu api. Jangan melirik dengan marah. Yang ke-11, wala yaqtub yuqattib, jangan menampilkan wajah bersungut-sungut, wajah suram, wajah tak sedap dipandang, abasa ya, wajah sedang marah, sedang tidak suka ya. Jangan memperlihatkan wajah marah fi wajhima, di hadapan wajah kedua orang tua. Harus meredakan emosinya, sehingga wajahnya juga harus ditampilkan dengan ekspresi wajah yang tidak marah pada orang tua. Itu perjuangan berat itu. Bagaimana kadang-kadang kita mungkin sedang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua, tapi wajah kita harus dengan kondisi tetap terlihat baik. Subhanallah, ini berat sekali. Yang ke-12, wala yusafir alla yusafira illa bi'idhnihima, tidak bepergian kecuali seizin kedua orang tua, seperti berjihad, haji sunnah ya, ziarah nabi, ziarah wali. Kenapa santri tidak boleh langsung ziarah wali songo berangkat dari pondok santren ketika liburan? Ya karena masa liburan, masa ketika orang tua menunggu di rumah. Pulang dulu ke rumahnya. Kalau orang tua mengizinkan, silahkan berangkat dari rumah ya. Ini orang tua tidak tahu ya, kadang-kadang tidak diberitahu, kehilangan anaknya, yang lain sudah pada pulang ke rumah, anaknya malah wali songo. Walaupun ziarah wali, tapi kalau orang tuanya tidak ridho, apakah diterima ziarahnya? Begitu juga berdagang, anak yang bekerja berdagang tidak minta izin orang tuanya, apakah barokah?
kan gitu. Kecuali perjalanan mencari yang fardu. Bagaimana jika kedua orang tuanya itu kafir? Maka adab sopan santun anak pada kedua orang tua yang kafir, suhbah, menemani keduanya dalam urusan-urusan perkara yang tidak berhubungan dengan akidah, dengan agama, selama kedua orang tua hidup. Ya, santun, menanggung beban apa yang menjadi kebutuhan orang tua, memberi kecukupan, ya, mencukupkan kebutuhan orang tua, kemudian menampilkan akhlak yang mulia, ekspresi wajah yang menyenangkan, bukan bermusuhan, ya. Urusan beda agama, urusan akidah, tapi akhlak harus tetap ditampilkan. Beberapa sahabat ketika dulu di awal Islam banyak membuat luluh hati orang tuanya karena akhlak yang mulia. Begitu masuk Islam, meskipun beda agama, tapi berbakti pada kedua orang tua, sehingga orang tuanya lambat laun terenyuh masuk Islam. Beberapa peristiwa pengalaman mu'allaf yang kemudian orang tuanya menyusul juga begitu. Ada orang masuk Islam, orang tuanya kaget, terkejut, tapi lama-lama senang. Kenapa? Anak saya sudah tidak minum minuman khamr lagi, tidak berteriak lantang kepada saya. Setidaknya ada perubahan yang baik untuk orang tua. Itu yang dirasakan.